Halo semuanya, kembali lagi. Kali ini kita akan coba untuk belajar tentang MapReduce dan juga Hadoop lagi dengan membuat sebuah script yang dapat mengkalkulasi sebuah rata-rata dari tiga file CSV berbeda gitu. Jadi idenya cukup sederhana. Kita akan bahas di video kali ini, tapi sebelumnya bantu share channel ini dan juga share video ini agar teman-teman yang lain juga bisa belajar tentang Hadoop dan juga MapReduce. Saya akan mulai dari cerita bagaimana alur dari script ini bekerja ya. Oke, sebelumnya saya sarankan kalian sudah menonton konsep dan praktek MapReduce yang pertama, sehingga kalian bisa langsung lebih cepat untuk masuk ke video yang kedua ini. Oke, kita mulai. Jadi awalnya kita akan punya 3 CSV, oke, katakanlah CSV 1, CSV 2, dan juga CSV 3. Nah, CSV ini akan ada di dalam HDFS, oke. Nanti kita akan punya sebuah mapper, oke, mapper.py. Ini akan melakukan mapping, oke, dengan key value. Lalu akan ada reducer, oke, reducer. Oke. Nah, karena di CSV ini kita pakai kasus yang sangat sederhana, artinya dalam setiap CSV itu hanya ada satu value dalam satu line. Jadinya kita nanti akan lihat formatnya. Jadi hanya ada angka-angka saja, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tapi ada di 3 CSV yang berbeda. Nah, pada sisi mapper ini yang perlu kita lakukan hanya melakukan print terhadap angka yang ada di sini dengan dan juga menghilangkan trailing space yang mungkin ada ya, mungkin ikut. Jadi nanti ekspektasinya ketika di CSV 1 itu nilainya adalah 1, 2, 3, di CSV 2 itu adalah 4, 5, di CSV 3 itu adalah 6, 7, 8, maka ketika di mapper hasilnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Barulah di sisi reducer ini kita punya logic untuk melakukan perhitungan. Jadi paling tidak kita punya dua variabel. Pertama adalah sum, yaitu untuk menjumlahkan semua ini, dan juga number of number. Jadi ini adalah jumlah angka yang sudah kita sum. Oke, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 nanti. Nah, jadi ketika kita sum, ini totalnya berapa? Katakanlah ini ada 6, ini ada 10, 15, 21, 28, 36. 36, maka ekspektasi resultnya adalah kita bisa expect bahwa 36 dibagi 8 gitu. Nah, ini adalah rata-rata dari angka yang ada di sini. Nah, dalam kasus ini saya pakai bilangan yang lebih banyak, bukan hanya 8 bilangan dari 3 CSV. Saya akan coba tunjukkan. Kita bisa lihat dari sini ya, dari HDFS Web UI-nya. Saya punya folder dengan nama rata-rata. Oke, di sini saya sudah punya dua file, file 2021.11.02.csv, 2021.11.03.csv. Isinya seperti apa? Kita lihat. Yang 02, 03 adalah seperti ini. Oke, kemudian 3 itu hanya ada 10 angka. Nah, kita tambahkan satu CSV lagi karena kita pinginnya gitu ya. Kita pinginnya ada 3 CSV. Kita tinggal save aja. 2021.11.04.csv katakan. Oke. Kita save. Lalu kita masukkan CSV ini ke dalam SJFS. Oke, jadi caranya adalah masuk dulu ke foldernya, materials, rata-rata, DFS minus DFS minus put. Oke, ini untuk menaruh file ke dalam HDFS. Kemudian nama filenya 2021.4. Oke, lalu folder yang jadi tujuan rata-rata. Oke, prosesnya nggak terlalu lama ya, tapi akan ada sedikit loading di situ. Kemudian kita reload di sini. Apakah sudah berubah? Oke, sudah ada 3 angka ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke script yang melakukan mapping dan juga reducing. Nah, sebenarnya di mapping, karena seperti yang saya bilang tadi, karena ini hanya ada satu value dalam satu line, maka kita tidak perlu melakukan key value mapping gitu. Jadi ya, kita tinggal melakukan printing terhadap value-nya, tapi dipastikan udah nggak ada trailing space. Nah, yang menarik adalah, jadi setiap input yang ada di sini, kita akan jadikan, oke, di sini kan ada 3 file ya. Jadi input sebenarnya ke dalam mapper itu ada 3 file yang jadi input, oke. Nah, kemudian untuk ke reducer yang jadi input itu akan sejumlah, ini ada 20, ini ada 10, ada 30. Ada 30 input yang akan masuk ke reducer. Oke, karena di reducer tuh sudah dalam bentuk potongan-potongan kecil. Nah, di reducer nanti kita akan punya dua ini. Ada number of data dan juga sum of data. Jadi kita akan mengiterasi setiap
input yang masuk dari standar input. Oke. Lalu kita akan strip lagi dan juga kita akan melakukan increment terhadap jumlah dari data yang kita proses. Awalnya 0, kalau ada data masuk, number of datanya kita increment 1. Dan juga sum-nya kita akan tambahkan dengan angka yang sedang diproses itu. Oke. Makanya di sini ada increment 1 dan juga increment dari penambahan dari data yang sedang diproses. Hingga akhirnya kita bisa print out sum dibagikan dengan number of data sehingga kita punya rata-rata. Oke, kita bisa coba. Jadi untuk menjalankan perintahnya kita bisa oke, ini keliru. Oke. Oke, kita balik lagi ke upper directory. Oke, perintahnya seperti ini, hadoop spasi jar spasi share hadoop tools lib hadoop streaming minus files seperti ini ya. Ada mapper, ada reducer, kemudian kita definisikan mappernya seperti apa. Python mapper karena kita pakai Python untuk melakukan membuat map reduce jobnya. Reducernya Python reducer dan inputnya ini adalah folder di mana kita menaruh file CSV tadi, 3 file CSV yaitu di rata-rata folder. Nah, outputnya ini kita bisa ganti ke WC09 katakanlah. Lalu kita enter aja. Nanti kita bisa lihat hasilnya di folder ini, result WC09, dan kita bisa cek hasilnya di sana. Oke. Kita tunggu aja. Sambil kita menunggu itu, kita cek aja di yarn clusternya. Di sini ada informasi bahwa app runningnya satu apps running sedang sedang diproses sekarang. Jadi kita tunggu. Oke, prosesnya sedang berjalan di sini. Oke. Nanti kita bisa lihat ada di sini. Result. UWC. Oke, di sini sudah dikatakan bahwa output direktorinya ada di sini ya, result WC09. Kita coba cek di result WC09, apakah ada. Oke, di sini ada part 01, jadi ini adalah resultnya, kita bisa lihat isinya. Jadi berapa sih sebenarnya rata-rata dari nilai-nilai yang tadi kita inputkan. Kita lihat di sini. Oke, jadi rata-ratanya adalah 5,5. Kita coba cek lagi apakah nilainya memang segitu dengan kita cek manual aja di Excel gitu ya. Ini kita copy, kemudian kita taruh di Excel, kemudian kita copy lagi. Oke, lalu yang file ketiga kita copy juga. Oke, lalu kita coba hitung average. 5,5. Jadi antara perhitungan di Excel dengan perhitungan di MapReduce itu sudah cocok. Oke ya, jadi kalian bisa menganggap bahwa memang ya sudah selesai gitu. Nah, kalau memang angkanya sekecil yang menghitung dengan Excel nggak akan ada masalah ya, atau spreadsheet atau tools yang lain. Tapi kalau misalkan angkanya sudah jutaan, katakanlah sekian gigabyte gitu, akan kesulitan ketika harus mencari average-nya dengan Excel karena harus membuka file sebesar itu dan lain sebagainya. Atau bahkan ketika filenya ada banyak gitu, akan merepotkan kalau misalnya pakai Excel ya, karena harus menggabungkan dulu. Tapi kalau misalkan kita dengan MapReduce dengan Hadoop, ya kita tinggal taruh di satu folder, kita buat scriptnya dan rata-ratanya sudah bisa kita dapatkan. Nah, segitu dulu video kali ini. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa share dan juga subscribe ke channel ini sebagai bentuk dukungan kalian agar channel ini bisa segera 1000 subscriber. Terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.